Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik saudara-saudara sekalian, saya perlu perkenalkan diri. Nama saya Bambang Faiz, Kepala Laboratorium Fisika Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti Jakarta. Pada kesempatan pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan bersama tim peraga dan tim teaching untuk menjelaskan percobaan L2. L2 itu judul percobaannya adalah karakteristik lampu pijar. Jadi kita akan mengamati bagaimana karakteristik dari lampu ini. Nah, kemudian mengamati bagaimana hubungan antara tegangan arus yang terkait dengan hukum Ohm dan hukum Kirchhoff ya. Nah, baik saudara-saudara sekalian, alat peraga yang diperlukan dalam percobaan ini apa saja? Yang pertama adalah ini trafo. Trafo ini namanya slide regulator, yaitu dari sumber listrik di ruangan, kemudian masuk di sini kita bisa atur berapa tegangannya. Nah, kemudian tegangan yang terbaca itu pada voltmeter yang ada di depan ini untuk mengetahui berapa tegangan dari lampu. Kemudian untuk mengetahui berapa arusnya kita bisa amati dari ampere meter yang sudah terpasang. Nah, panel ini itu isinya adalah tempat lampu, kemudian ini ada saklar untuk menyalakan dan mematikan rangkaian, kemudian ini titik yang digunakan untuk menentukan posisi voltmeter, yang satu adalah posisi ampere meter, itu isi panel ini. Nah, kemudian susunan rangkaian dari karakteristik lampu pijar ini ada dua. Saudara sekalian bisa lihat pada modul ya. Jadi untuk susunan 1 dan susunan 2, bedanya kalau susunan 1 itu voltmeternya itu mengamati tegangan lampu murni, sedangkan untuk yang kedua adalah susunan antara ampere dengan voltmeternya itu yang ampernya yang murni, karena susunannya dari dua macam itu masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya ya, karena kalau tegangannya murni maka arusnya itu gabungan antara arus pada rangkaian dan arus pada voltmeternya. Tetapi kalau yang ampernya murni, mana tegangan yang terbaca adalah jumlah antara tegangan lampu ditambah dengan tegangan pada alat ukur ampere meternya. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu dari dua rangkaian susunan tadi itu kita akan amati jenis lampu yang kita gunakan dua macam. Yang pertama adalah lampu dengan daya 300 watt yang gede ini, kemudian yang satu adalah lampu yang dayanya lebih kecil 150 watt. Nah, cara percobaan yang dilakukan adalah dengan mengatur tegangan dari slide regulator ini sedemikian kita putar. Tegangan yang terbaca ini itu sama dengan 20 volt. Kemudian kita naikkan, ketika tegangan 20 volt dulu kita amati berapa arusnya. Kemudian kita naikkan menjadi 40 volt, berapa arusnya. Kita naikkan menjadi 60 volt, ya, berapa arusnya. Demikian seterusnya sampai tegangannya 120 volt. Kemudian ketika kita naikkan sampai 120 volt, kita turunkan lagi berapa nilai dari ampere meter yang terbaca di sini. Nah, sehingga pada tegangan tertentu misalnya 60 volt itu pada saat kenaikan tegangan dari 20 sampai 120 itu nilainya berapa, pada saat diturunkan dari 120 menjadi 20 volt lagi berapa nilai tegangan. Jadi dirata-ratakan. Nah, kemudian kalau percobaan yang pertama kita menggunakan lampu yang gede misalnya yang 300 watt, susunan rangkaiannya kita gunakan susunan yang pertama dulu seperti ini. Kemudian kita naikkan, ini saklarnya ini kita off-kan lampu yang 150 watt, kemudian kita nyalakan ini yang 300 watt. Kemudian kita naikkan tegangannya pelan-pelan. Itu. Nah, ini kita baca berapa ampernya. Kemudian berapa tegangannya ya, tegangannya ini 20 volt gitu. Nah, kemudian ketika kita mengamati 20 volt berapa arusnya, terus kita naikkan, setelah itu baru kita turunkan lagi seperti ini. Nah, kemudian
susunan rangkaiannya kita ubah. Cukup dengan mengubah posisi titik ini, kita ubah ke sini, kita naikkan lagi, gitu. Mulai dari 20 volt, 40 volt, 60 volt, 80 volt, ya, 100 volt sampai 120. Kemudian kita turunkan lagi. Nah, kita amati berapa arus yang terbaca untuk tegangan-tegangan yang tadi sudah ditentukan. Nah, kemudian kalau sudah kita matikan, kita ganti dengan lampu yang 150 watt untuk rangkaian skema 1 dulu. Ini posisinya di sini, kemudian ini kita nyalakan saklarnya, kemudian kita naikkan tegangannya mulai dari 20 volt, 40 volt, 60 volt dan seterusnya. Kita amati berapa arus yang terbaca di sini. Ya, sampai 120, kemudian kita turunkan lagi. Nah, kalau sudah selesai, lanjutkan dengan skema yang kedua. Hanya mengubah titik ini saja pada gambar skema 2. Nah, kemudian kita lakukan yang sama, kita naikkan tegangannya mulai dari 20 volt, 40 volt dan seterusnya. Kita amati berapa besar arusnya. Kemudian kita turunkan, kita mengambil nilai rata-rata pada saat kita naikkan tegangan dan pada saat kita turunkan tegangan. Nah, kemudian data-data yang kita peroleh adalah data tegangan, misalnya 20 volt arusnya berapa, 40 volt arusnya berapa, 60 volt arusnya berapa dari nilai rata-rata tadi. Kemudian dari data itu kita membuat grafik hubungan antara tegangan, hubungan antara arus dengan tegangan. Ya, jadi sumbu X-nya itu sebagai sumbu tegangannya, kemudian sumbu Y-nya arus. Nah, kemudian dari susunan hasil grafiknya tadi, kita bisa menentukan berapa nilai R dari lampu ini. Nah, nilai R dari lampu ini menggunakan persamaan hukum Ohm. Nah, kemudian nilai R dari lampu yang kita peroleh dari percobaan yang kita lakukan dari grafik yang sudah kita buat, nanti dibandingkan dengan nilai teori dari lampu ini. Lampu yang kita gunakan adalah 115 sampai 125 volt, jadi rata-ratanya 120 volt nilai tegangan rata-rata spesifikasi lampu, ya. Nah, kemudian dari nilai spesifikasi lampu daya itu kita bisa menghitung berapa nilai hambatannya. Kan dayanya tahu, misalnya P-nya 300 watt, tegangannya 120 volt, maka berapa nilai R-nya. Nah, demikian juga untuk yang lampu yang kecil 150 watt dayanya, ya, kemudian tegangannya 120 volt. Bisa dihitung nilai hambatan secara teori. Nah, nilai hambatan secara teori ini sebagai acuan nanti dari hasil grafik yang kita buat hubungan antara tegangan dengan arus, itu akan diperoleh nilai R secara eksperimen atau percobaan dibandingkan dengan nilai teorinya. Nah, yang kedua grafiknya adalah grafik hubungan antara daya dengan tegangan, ya. Rumus daya itu kan sama dengan P V kali I. Jadi V-nya dari voltmeter, arusnya dari ampermeter. Jadi setiap posisi dengan tegangan tertentu, arusnya tertentu, dayanya bisa dihitung. Nah, maka daya dari hasil percobaan yang dilakukan dibuat grafik hubungan antara tegangan dengan daya. P sama dengan V kuadrat per R. Jadi bentuk grafiknya harus persamaan kuadrat. Jadi bentuknya lengkung. Kalau hukum Ohm tadi linear, lurus saja. Nah, kemudian dari grafik P sama dengan V kuadrat per R dari grafik percobaan, itu nilai R-nya bisa kita hitung dari hasil percobaan tadi dibandingkan dengan nilai teori tadi yang sudah bisa kita ketahui. Nah, dari sini kita hitung berapa persen perbedaan masing-masing. Percobaan ini tidak perlu ketidakpastian karena semuanya grafik. Jadi grafiknya ada 4. Yang pertama grafik arus sebagai fungsi tegangan, ya, untuk lampu 1 dan lampu 2. Kemudian yang kedua grafik daya sebagai fungsi tegangan, lampu 1 dan lampu 2. Masing-masing untuk susunan rangkaian yang berbeda, skema 1 dan skema 2. Nanti cukup dijadikan satu grafik, jadi garisnya akan kelihatan bedanya. Nah, saya kira seperti itu kira-kira gambaran dari percobaan ini, karakteristik lampu pijar. Secara lengkap nanti akan dijelaskan di dalam
file lain ya terkait dengan tugas yang harus Anda kerjakan berkaitan dengan percobaan L2 atau karakteristik lampu pijar ini. Demikian yang bisa dijelaskan, mudah-mudahan dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.